Melintirnya itu. Yo, what's up guys? Balik lagi sama channel SKR7 guys. Dan masih tema yang sama. Kita podcast guys. Betul ya, Dan? Ngobrol-ngobrol santai. Iya. Jadi kita SKR7 ya, kita sering bilang itu kan kalau di konten tuh ya kita bikin podcast terus ya, Der ya. Iya. Tapi nanti kalau menurut gue itu harus ada ini, Der. Harus ada apa namanya? channel lagi gitu ya kan? Ya. Jadi kayak misalkan yang akun ini khusus yang buat podcast, ya, yang lain isi yang lain, ya, kayak boleh gitu. Ya. Jadi ya boleh tuh kalau misalkan ada cerita hantu juga kalau boleh itu mah. Ada cerita hantu. Jadi dikhususkan itu ya. Jadi biar biar satu jalur gitu ya. Ya. Jadi nggak gado-gado. Iya. Gitu kan. Jadi ya gini aja lah, kita ngobrol-ngobrol aja. Belum ada bintang tamu. Pada sibuk. Ngobrol-ngobrol santai aja. Iyalah. Nah, terus kalau menurut gue juga kayaknya nanti kita bakal pindah juga apa namanya buat kontennya. Setnya ini ya. Iya, jadi boleh. kalau yang gua ngeriin tuh kayak gini takutnya kalau pas lagi tag, kalau lagi musim hujan. Iya, betul, ya kan? betul. Karena itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Iya, musim hujan udah lu. Lagi jalan berapa? 22 menit ya kan? Tanggung ya enggak? Iya, terus tiba-tiba hujan, buset. PR banget itu. Ya iyalah. Kita bahas apa sih, Der? Udah ngalir aja lah. Bahas ngalor ngidul aja lah. Pempek. Enak itu tadi pempeknya enak. Iya, enak itu. Si Bang Debi. Bang Debi, makasih Bang Deb. Besok-besok boleh lah lagi ya enggak? Enak itu. Tapi tadi pempeknya tuh apa namanya enak pas kayak masih panas gitu tadi tuh rada gitu. Terus cukonya juga enak kok tadi. Iya, enak itu. Oh, makan lu tadi? Hah? Alhamdulillah kagak. Habis sama anak-anak. Langsung kirim ke rumah, Bang. Iya, pempek. Tapi pempek juga ada juga tuh, Der, yang di Palembang, tau nggak lo? Yang di kan emang asalnya kan dari Palembang kan? Kapal selam. Ya, kapal selam. Dan ada juga bilangan ini, kalau orang Palembang tuh sakti-sakti. Kok bisa? Saktinya gimana? Nggak tahu lo ya? Gimana? Itu yang tadi lo bilang kapal selam dimakan, Der. Wih, ya betul ya. Orang Jawa beton aja dimakan. Iya, jadi tuh ya. Kapal selam, terus lenjer ya kan? Lenjer. Ya, Bang Debi ada lenjer juga kan? Oh, ada. Lenjer, terus kalau ya kulit yang ada telurnya itu lenjer bukan sih, Bang? Ini tadi yang lenjer. Oh, iya. Berarti bukan pempek tadi. Lenjer. Namanya. Salah. Namanya aja. Nah, terus lenjer, kapal selam masih banyak lah. Terus ada tekwan juga. Lu pernah makan tekwan nggak? Belum pernah. Jadi tekwan itu kalau menurut gua kayak bakso ikan. Gimana ya? Ya, Bang Debi ya. Hampir-hampir sama kayak bakso ikan kan dia kan ya. Terus kuahnya tuh berkaldu dia ada apa sih namanya? Yang putih-putih panjang itu apa sih, Bang? Kapur. Rebung ya? Kapur yang mana? Nggak bisa kapur. Kentang. Bukannya rebung ya? Pantesan nggak punya malu. Baru dimakan. Yang rebung, setahu gue tuh ada rebung. Terus ada apa sih namanya yang jamur ya, Bang ya? Jamur kuping kan ya, Bang Debi ya? Jamur kuping, terus ada minyak. Nah, itu enak banget ya. Tiap wilayah itu punya makanan khas itu banyak ya itu ya. Banyak. Terus, aneh-aneh kalau belum pernah nyobain itu rasanya ini makanan apa gitu kan. Tapi terkadang ada juga waktu gua di rumah mertua, ada tukang pempek gerobakan yang biru, tau kan lu? Yang gerobakan biru tuh lewat ting tulisannya pempek Palembang. Tulisannya pempek Palembang. Dicobain? Nah, belum dicobain, gua beli kan. Beli, Bang. Dari kan gua bilang dari mana? Gua bilang dari mana? Aduh, saya mah dari Sunda.
yang botolnya banyak tuh gitu Ya. kan. Nah itu tuh apa namanya tulisannya tempe Palembang, tapi ya yang jualannya orang Sunda. Iya, orang Sunda. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Palembang langsung yang jualan juga ya nggak apa-apa. Nah tapi pas dicobain itu emang enak emang enak. Terus gue bilang ini campurannya pakai apa bang? Campurannya ya pakai ikan. Ikannya apa? Gue bilang. Campurannya apa? Ya bilangnya sih ikan tenggiri, cuman nggak tahu ikan tenggiri. Cuman kalau ikan tenggiri itu udah nggak mungkin harganya yang 1000-an, pasti ganti ikannya ikan yang lain dengan rasa yang hampir-hampir sama kayak ikan tenggiri itu kalau ikan gabus. Ikan gabus mah buat orang kalau habis disesar. Ikan gabus. Tapi benar juga ikan gabus udah bisa kan? Bisa. Kayak buat yang sesar itu kan? Iya, kayak saya juga pengalaman kan 2 kali dari saya operasi. 2 kali operasi juga makanya gabus. Cuman kalau orang yang nggak biasa nggak biasa ikan gabus itu amis kan? Amis. Soalnya itu kan harus dikukus doang. Kukus kalau nggak di bumbu kuning doang. Lembek banget dong berarti. Iya, lembek. Terus itu kan kayak lendir-lendirnya itu yang jadi obatnya. Lendir apanya? Ya. Jadi pas direbus itu keluar kayak ada minyaknya gitu. Kalau zaman sekarang kan nggak kayak gitu. Goreng aja karena nggak ketelan kan pastinya. Benar. Terus sekarang kan udah praktis. Kapsul gabus juga banyak. Iya, betul. Cuma di harganya agak lumayan. Tapi gue nggak doyan itu kalau ikan gabus. Pernah nyobain tuh, bokap bikin. Nggak doyan, amis. Es gabus malu yang pakai ini tuh. Yang apa bukan, yang itu bukan asbes. Asbes lagi. Spon. Yang gabus putih tuh, kalau buat di TV kan gabus kan itu ya? Iya. Yang putih-putih gitu tuh. Sama ini juga tuh. Kalau belut kan suka tuh di pinggir jalan kan suka ada tuh yang jualan diplastikin kan. Belut, terus gabus. Di Jawa kan juga banyak juga kan belut. Cuman nggak kayak dulu, Der. Kenapa tuh? Kalau zaman dulu kan kita kecil kan mau nyari belut juga gampang. Sekarang itu kayak punah gitu. Tapi kalau pas di Jawa ada nggak sih kayak belut gitu kita nyari mancing gitu masih banyak nggak? Masih, cuman nggak sebanyak dulu. Gitu. Ya mungkin habitatnya sudah terancam punah kali. Iya. Karena itu tadilah keserakahan manusia. Cile. Gitu. Jadi kan makanya itu di Jawa itu bukan di Jawa aja sih, di tempat-tempat lain juga sudah banyak yang membudidayakan itu biar nggak punah. Terus mancingnya juga nggak pakai yang ini kan, pakai yang joran gitu. Ya, pakai cuman itu kail sama apa itu kayak benangnya ya, apa itu, itu senarnya itu doang, dipelintir gitu. Ya, ada kail tapi kan ada kailnya. Ada. Iya, pakai kail. Pakai umpan nggak sih? Ya pakai lah. Pakai umpan ya? Pakai, kalau udah kepepetnya itu pakainya gocengan. Biar nyari sendiri. Tadi melintirnya gimana, Bang? Melintirnya itu. Jadi kebayang. Melintirnya gitu. Jadi kebayang saya. Melintirnya begini. Jangan lagi bujang. Jadi inget stick PS. Melintirnya gitu. Iya. Ini kayak ngilik-ngilik lah ya. Ngilik. Emang sih yang lo bilang tadi banyak apa namanya, setiap daerah kan punya ciri khasnya sendiri makanan ya kan. Ada juga yang beli batagor ya kan, asli dari Jawa Barat kan, batagor itu. Nah ternyata yang jualannya ada orang Jawa, ada kayak gitu. Terus pernah tuh beli adalah di sini di taman, beli es pisang hijau kan. Es pisang hijau itu kan dari Makassar kan. Tahu kan es pisang hijau kan? Iya, aslinya dari Makassar dia. Es pisang hijau itu. Nah, gua beli. Gua kan biasanya kan kalau orang Makassar itu dipanggilnya Daeng ya. Daeng. Ya, Daeng itu abang kan setahu gua kan ya. Daeng. Apa Daeng kata gua? Dah, gua enggak tahu Daeng. Asli mana gua bilang? Saya asli sini, Bang, Tangerang. Nah, ternyata yang jualan orang Tangerang asli. Ya, banyak bukan orang Makassar, ya. Terus ada juga coto Makassar deh. Coto itu bedanya sama soto itu apa? Beda. Kalau soto nih, soto itu kan tulisannya juga beda.
Kalau soto itu S. Nah, kalau coto dia C. Coto. Nah, itu kaldunya itu kalau setahu gue itu pakai kacang dia ada. Kacang. Pakai kacang kuahnya itu, pakai kacang. Jadi nggak ngerti lah ya, kacangnya itu disangrai dulu kali ya, disangrai terus di blender. Udah di blender, udah tahu campurannya apa lagi tuh. Berserbuk apa ditaburin aja apa dibikin kuah? Jadi kuah ya kayak soto, tapi coto dia namanya. Terus dicampur daging sapi itu, makanya daging sapi sama apa ya sebutannya ya, yang kayak bacang tapi bukan bacang lah. Apa ya, iya kayak bacang gitu. Bacang tapi ada kacangnya juga. Bacang ada kacangnya kan? Ada. Iya, kayak gitu, kacang merahnya gitu. Tapi menurut gua kalau makanan Makassar tuh emang enak-enak dan enak-enak semua lah, semua makanan enak-enak. Apalagi Indonesia kan sangat kaya dengan rempah-rempahnya kan pasti. Apalagi kalau cowok yang masak, bumbunya banyakin pasti itu. Habis masak, dapur berantakan. Pasti. Iya. Ngoceh yang belakang. Sama ini ada tuh di pasar lama ya. Kayak jajan-jajanan tuh banyak dari pasar lama tuh. Banyak. Kayak Tradisional jajan, ya tradisional, mau jajan-jajanan yang aneh, yang unik-unik. Iya. Yang kalau yang unik-unik tuh apa ya? Pernah nggak sih lu kayak beli makanan yang unik-unik kayak misalkan apa sih yang lu pernah beli itu, apa sih namanya, es yang buat buka puasa apa sih namanya? Es teler. Ya, es teler. Itu ditaruh di apa lu bilang? Apa ya? Apa mangkok ya. Mangkok ya? Bukan mangkok kayak yang lu bilang, kayak ditaruh kayak toples, apa sih namanya? Oh, teko. Ya, yang lagi viral itu. Ya, lagi viral. Itu unik deh, kayak gitu. Ngundang marketing, jadi marketing jualan. Iya. Jadi untuk sponsor juga biar kelihatan unik, orang pada datang. Iya, aneh-aneh ya kan, yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, terus bakso mercon, ya kan. Unik juga kalau menurut gua bakso mercon. Kalau di tempat merconnya di mana coba? Kalau bakso mercon. Kenapa bisa dibilang mercon, Der? Di dalamnya cabe. Ya kenapa cabe itu bisa dibilang mercon coba? Iya. Ya kan? Mungkin sensasinya kali ya. Jadi sekali gigit mama ces gitu. Ya, pedas kali ya kan, mercon. Iya, bisanya gitu, bakso mercon. Kalau di tempat saya dulu di Jawa ada tuh, kalau ada ketupatan. Kan ada tuh habis lebaran biasanya berapa minggu apa berapa hari itu kan ada lebaran ketupat. Oh iya. Itu ada cara uniknya. Cara unik untuk mengambil. Biasanya kalau orang Jawa itu bikinnya gak cuma ketupat. Ada namanya lepet. Apa lepet? Lepet itu kayak apa ya? Kayak lontong yang kecil itu. Lepet juga ada, lepet, terus sumpil. Di Jawa sumpil itu jadi kayak segitiga kerucut gitu doang. Sumpil ada itu, coba cari di Google deh. Itu ada sumpil. Terus kalau ngambilnya zaman dulu nggak boleh, ngambil sembarangan itu nggak boleh. Ngambil apanya? Ngambil itu kan, jadi kalau adatnya di Jawa itu ada 3 macam nih, kayak sumpilnya itu tadi, ketupatnya, terus lepetnya ini ditaruh di pas pintu-pintu sama pas tiang rumah. Oh, digantung. Nah, itu ngambilnya juga nggak sembarangan, ada mantra khususnya. Apa mantra khususnya itu? Jadi kalau bahasa Jawa apa? Bukan bahasa Jawa ya, itu kayak Sakerta apa? Mungkin, apa Sakerta apa? Sansekerta mungkin. Sang Firdaus. Sang Sengkerta. Ya, jadi itu kalau ngambil itu harus baca mantra itu gaok gitu dulu. Kalau orang Jawa Timur pasti tahu itu. Coba deh, bener apa salah saya? Kalau dulu saya kecil kayak gitu. Mau ngambil satu aja, gaok, permisi gaok. Artinya apa itu? Nggak tahu saya itu. Pokoknya kalau tiap mau ngambil itu bilangnya kayak gitu. Saya tanyain itu kayak permisi apa gimana lah gitu. Soalnya kan kayak ngasih itu tuh buat yang kalau Jawa itu yang bau rekso itu dayangnya situ. Rekso, bau rekso. Rekso itu apa rekso, Dan? Rekso itu ini kayak yang penguasa situlah gitu. Rekso. Jadi kayak permisi nyediain, tiap rumah nyediain gitu, karena
biasanya kalau itu nggak cuman Lebaran ketupat, ada panen, panen raya kayak gitu ada juga. Panen raya apa lagi tuh? Panen raya itu Kayak padi. panen ya padi panennya bareng-bareng biasanya serentak gitu. Serentak. Serentak terus hasil panennya itu dikumpulin kayak diarak gitu loh. Kan ada tuh di Jawa Tengah juga ada, di Jawa Timur ada itu. Itu apa namanya yang penasaran yang tadi itu gue yang gauk-gauk itu apa artinya? Nah itu ya kayak permisi aja, ini minta ya mbah kayak gitu, kayak yang itu kan sebenarnya nyediain yang penguasa situ tuh, yang goib lah. Nah, karena kita pengen minta permisi lah seperti itu. Ya, gauk unik juga itu. Ada juga pas waktu mau panen. Kenapa tuh? Panen itu ada adat namanya kalau di Jawa Timur di tempat saya itu metil namanya. Metil. Belum denger ya? Metil itu jadi gini, metil itu kayak syukuran dulu kecil-kecilan, kayak ya nasi tumpeng lah itu. Jadi buat syaratnya aja gitu. Metil namanya. Metil apa mentil? Mentil ya enak. Metil namanya. Ada coba Google di metil, aneh-aneh ya. ya. Metil, gauk apa gauk? Gauk apa pakai K belakang gauk. Harus kayak gitu. Iya, harus. Kalau nggak ngomong itu sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kan karena kita udah dibiasakan adatnya seperti itu, jadi kayak khawatir aja kalau ini ntar takutnya terjadi apa-apa jadi disabung-sabungin sama hal yang seperti itu. Ya itu unik juga tuh, benar kayak gitu tuh. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Kayak makanan juga menurut gua banyak yang unik-unik yang gue bilang tadi, kayak tadi ada es teler, taruhnya di kayak baskom teko ya. Teko, terus bakso mercon. Merconnya mana nih gue bingung ya kan. Bakso rudal apalagi tuh bakso rudal. Makanya itu ya mungkin karena buat apa ya, daya tarik konsumen sih. Iya, sama ada lagi tuh yang unik kalau menurut gua di daerah mana ya, adalah jadi gua pernah dengar, jadi ada baksonya gede nih, ya segede kepala bayi baru lahir lah. Jadi kalau lu bisa ngabisin itu bakso, lu dapat gratis. Jadi lu makan gratis. Iya. Itu. Bahkan saya sempat lihat di media sosial itu di Malang apa Surabaya? Oh, yang ini gua tahu, yang turnamen ya. Cepet-cepetan. Itu. Tahu gua tahu tuh. Saya itu bayanginnya disawer kan? Disawer. Terus ada hadiahnya itu, buset, ada yang paling cepet itu yang juara orang mana itu, buset, perutnya kayak apa? Apa nggak enak gitu loh. Betul. Bahkan kita itu kalau kurban aja, ibadah lebaran kurban aja udah gini aja udah enak ya, apalagi itu segede gitu ya, enggak? Iya. Makanya benar itu. Nah, terus itu juga dia kan ngasih hadiahnya itu ketika lu lagi makan nih. Ya kan, makan baksonya. Tuh misalkan awalnya 5 juta. Ya. Ntar terkadang sama si yang ownernya tuh disawer lagi, ditambah lagi, ya kan? Nyemangatin. Tapi gue belum pernah ngeliat yang berhasil dari kalau gua. Kalau saya pernah sekali tuh, orang mana ya, pokoknya Jawa Timur, kalau nggak Jawa Timur ya Jawa Tengah lah itu. Antara itu. Berhasil ada satu itu. Ya, cuman kalau nggak habis bayar apa gimana sih? Ya itu kurang paham. Kalau itu kan turnamen, harusnya sih enggak. Kan turnamen, kecuali kalau emang yang lu bilang tadi, kalau nggak ngabisin itu baru bayar gitu. Iya, kalau ngabisin gratis. Karena itu menurut gua gede banget loh itu. Gede, ya kan? Mustahil lah kalau untuk orang-orang kita. Iya. Wah, gua nggak tahu dah tuh ya makannya gimana tuh caranya. Gua makan banyak juga, Dar. Banyak ya? Iya. Ya habis makan lagi. Iya. Makan lagi. Cuman kalau makan bakso itu gua nggak tahu dah itu bisa apa enggak dah itu. Kalau makan cobain, aduh nggak tahu. Kalau sama mie ayam serangan mana? Bakso sama mie ayam? Gua lebih ke mie ayam. Mie ayam sama berarti. Kalau gua lebih ke mie ayam. Saya bahkan sampai sekarang itu juga gitu. Pengen ngerasain nikmatnya makan bakso itu seperti apa. Belum ketemu gitu loh. Lu cobain, dimakan. Ya, Dar ya. Makan di daerah sini nih. Apa daerah Kota Bumi juga ada bakso Eko namanya. Iya, enak itu, Dar. Solo punya itu. Sponsor masuk. Bakso Eko itu enak ya? Enak Solo, Dar. Ya. Untuk harganya gimana? Harganya itu kan ada yang baksonya, dia ada bakso urat ya. Bakso telur. Terus sisanya ya yang kecil-kecil. Oh, berarti banyak varian ya di situ ya? Banyak varian, ya 20.000 bahkan sampai 25.000. Nah, dia ada mie ayamnya juga. Bahkan gua kemarin nih habis makan bakso. Peri, Lukman sama istri, terus isinya Lukman sama Peri doang yang nggak ada istrinya.
sama anak. Ya. Sama anak. Udah, gua makan, habis makan bakso, udah. Pak langsung nggak jeda setengah jam, gua langsung makan mie ayam. Ya langsung makan mie ayam. Tapi kalau gua makan mie ayam itu udah sukanya yang kering. Oh, keren. Yang kering kayak mie ayam apa Bangka gitu. Jadi yang udah nggak apa namanya nggak ada kuahnya. Oh, tapi bumbu tetap kasih saus. Enggak, kalau gua mie ayam kering itu pakainya sambel. Sambal doang. Pakai sambel. Kalau makan bakso baru gua pakai saus. Kalau saya itu kalau mie ayam itu melihat mie ayam enak gak itu polosan dulu. Itu kira-kira habis 3 suap 4 suap itu kalau ini. Oh iya, sama Itu, nggak dia sama ya. nggak dikasih nggak dikasih itu apa-apa. dulu kan, nggak dikasih apa-apa dulu kan. Itu kalau ini baru. Gitu. Woi, air dulu kita guys. Wih, Nah, air nah. dulu. Boleh. Makasih Bang Makasih, Dewan. Bang. Tahu aja lagi kering. Habis makan malah nggak minum. Tuang dulu deh. Sponsor dulu, ya ga. Nih, dari kemarin warnanya merah. Merah. Kali-kali putih gitu kan. Ntar berasumsi lagi gitu. Boleh dong. Putih, air putih. Nah, itu apa namanya? Kita taruh bawah sini aja. Oke, guys. Jadi, aduh, sebelum jadi gue minum dulu deh. Boleh minum dulu ya. Sabar. Jadi yang bakso Eko tadi tuh yang gue bilang itu enak. Enak. Mie ayamnya juga enak. Nah, jadi itu dia dulu dari gue jualan itu masih gue sekolah SD deh. Di situ. Di situ, tapi jualannya nggak di situ, keliling dia pakai gerobakan. Nah, terus akhirnya dia beli rumah, terus beli ruko, dibikin tempat. Akhirnya paten lah di situ. Iya, kayak gitu. Memang enak sih, enak serius. Terus kuahnya juga kuah berkaldu dia. Kaldu ya. Iya. Kadang kan kalau kayak bakso-bakso itu kan bumbu-bumbu baru air rebusan doang. Biasanya kan kayak gitu. Itu enggak kaldu ya. Iya. Emang kayak gitu-gitu kan yang terkadang ada juga yang makanan unik-unik, enak. Ada juga makanan yang unik-unik cuman sekedar viral doang. Viral doang. Iya. Jadi nggak bisa bertahan. Iya, betul kayak gitu. Musiman kalau orang Iya. kita nggak itu bilang. Contohnya ya banyak sih kayak gitu-gitu kan, Iya. modal viral doang Viral. terus Minuman kan apalagi kayak es teh Solo itu kan cuman sekelebatan doang. iya. Tapi terkadang masih minum gua es Masih. teh Solo mah, karena kan ya kayak kadang buat hari-hari juga kan Iya, kadang minum es teh. Kenapa bisa dibilang bingung gua, kenapa bisa dibilang tuh es teh Solo? Mungkin untuk yang pertamanya oke lah tehnya dari Solo benar-benar pure produk Solo ya mungkin Dia ya. beli kah ke Solo atau Ya, gimana mungkin pertamanya mungkin ya. Nanti tapi kesininya kan pasti enggak. Iya Tuh. sih. Es teh Solo iya, emang terus murah juga. 3.000 dapet, Iya. goceng juga dapet. Ya kayak ya kan? tadi yang lu bilang tadi yang makanan bebek Palembang yang jual nggak orang Palembang ya kayak gitu mungkin. Betul. Banyak unik-uniknya tuh. Setiap daerah punya ciri khas Ciri khas masing-masing. makanan ini. Terus orang jualan bikin makanan yang unik-unik supaya yang apa namanya peminatnya banyak, konsumen jadi kepikiran waduh pengen nyobain lah ya kan. Tapi yang konsisten itu menurut gua susah Susah. kayak gitu tuh, susah. Ya itu kalau pengen maju di bidang-bidang kayak gitu harus ngikutin yang lagi tren apa itu baru bisa ngikutin. Kalau cuman lagi booming produk A doang habis ya udah nggak ini lagi itu nggak bisa gitu. Terus jualan ada juga kan yang jualan rame terus dia sebelahnya sepi terkadang dia bilang wah ini mah pakai dukunnya dari mana ini ya kan itu dukunnya waduh kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah kayak gitu percaya nggak der situ kayak gitu dibilang percaya dibilang enggak ya enggak karena gua pernah jualan kayak gitu orang tua ya nggak pakai kayak gitu ya rame-rame aja sih. Pakainya ya pakai udah bismillah aja. Bismillah, doa, ya udah intinya kita jualan buat yang halal-halal kan. Tapi saya pernah tuh mertua saya di Jawa kan jual toko tuh. Jual toko ya antara percaya nggak percaya. Buka toko mertua itu buka itu
kan jual bensin sama sembako lah kayak gitu. Adalah tetangga lewat. Tadi apa itu? Tokonya kok tutup padahal buka. Oh, kelihatannya buka padahal tutup. Enggak, Padahal kelihatannya buka tapi kelihatannya tutup. Orang mau beli bensin apa sembako lah gitu. Mau ke sana nggak jadi, balik lagi. Orang buka no, sampai dianterin. Dianterin ke tokonya, soalnya kan di belakang rumah tokonya, itu di jalan raya gitu kan. Tokonya. Jadi ini loh buka loh. Tadi tutup, orang buka dari pagi itu. Iya. Gimana coba? Ya kayak gitu sih ya, percaya nggak percaya iya, ya. makanya itu mah ya. Aneh-aneh aja. Ya, kita mah jualan yang benar-benar aja lah ya kan. Yang sesuai anjurannya aja. Sekarang juga harga-harga udah beda, nggak kayak dulu zaman-zaman waktu sekolah kan. Zaman-zaman waktu sekolah tuh kita beli makanan yang harga-harga 700 perak aja dapet, terus 1.500 aja dapet, ya kan, yang kayak gitu-gitu. Dulu pernah nggak paling kecil uang sekolah dulu berapa? Gua itu dulu dikasih cuman berapa ya? 1.000. Gede berarti. 1.000 gua. Saya SD itu 50 perak. 50 perak dah. Itu udah dapet nasi pecel. Ya. Udah dapet apa itu namanya es dawet gitu. Udah kenyang itu. Iya, benar. Makanya zaman dulu itu. Gua inget makan nasi uduk itu berapa ya? Apa sih berapa ya? 700 apa 200 perak? 200 itu. Iya, 200 perak. Udah dapat nasi uduk. Itu udah kenyang ya? Udah kenyang. Iya. Kalau nambah gorengan, nambah cepek. 100 perak ya, nambah 100 perak. Saya itu bahkan 25 perak dulu masih ngalamin deh. Masih ngalamin. 25 perak itu. Masih laku lah gitu. Pernah ngalamin. Iya. Berarti kita udah tua ya? Tua. Iya. Terus apa namanya? Sekarang kan udah anak-anak sekolah jajannya udah yang ada yang 20.000, ada yang 25.000, ya kan? Ada bahkan yang 50.000 pun ada. Gitu jajan. Ya kayak kita lah, udah punya anak ini ngerasain sendiri kan, itu ibaratnya kasih 2.000 juga teriak, gitu loh. Terus apa namanya ya, kita masih enak lah ya. Dulu tuh ya sekolah ya jalan kaki bisa, sekarang anak sekolah udah harus pakai bawa motor. Pengalaman lucu nih sekolah ini, ya sekolah kan pasti ada tuh kita waktu kecilnya, ibaratnya masih labil-labilnya itu. Pengalaman yang aneh, lucu itu ada nggak? Lucu. Waktu SMP. SMP jadi itu kan ada kegiatan ini ya namanya eskul. Eskul ya, betul. Olahraga, sorry. Oh, olahraga renang. Nah, olahraga. Penjas. Ya. Melibat Penjaskes kalau dulu itu. Kita minum dulu. Biar gak keserimpet. Ya, penjaskes. Nah, terus ada momen gua bawa motor tuh dulu. Motor berdua sama temen gua. Bawa motor berdua, nah gua boncengan. Dia emang ini apa sih namanya? Ya biasa main motor apa sih? Cross gitu, geser gitu, ya. Jadi ya dia bawa motor bapaknya ya kan 2 tak der. Apa pos one. Pos one keren itu ya, dulu itu. Pos one. Jadi di Kota Bumi balik kata dia, "Joy, pegangan." Pegangan, jumping deh. Wet. Ya, sama dulu ya. Saya ngalamin itu. Gigi 1, gigi 2, wet. Udah dulu masih ada Plaza Kota Bumi tuh. Plaza Kota Bumi. Nah, di situ dia jumping lagi deh. Itu bener-bener apa namanya? Itu ban lepas deh. Ban depannya. Ban depannya lepas. Jatuh ya udah, jatuh. Nah, terus di belakang ada cewek yang dia suka. Ada teman gue cewek yang dia suka. Nah, terus disamperin kan gue ceritanya di pinggir kan ya. Di pinggir duduk. Temen gue awalnya pas belum ada cewek biasa aja. Sakit. Sakit belum ada cewek. Sakit aduh. Nah, ketika pas ada cewek yang dia suka, kamu kenapa? Jaim. Jaim.
nggak apa-apa, tapi itu motor depannya patah situnya. Kayak gitu. Emang ada aja ya. Iya. Udah akhirnya dibawa ke bengkel terdekat. Omelin sama orang tua. Nggak tahu dah itu dah. Oh. Kayak gitu. Kalau dulu saya ini ya dibilang lucu ya lucu, dibilang konyol ya, cuman ada sarannya deh. Iya. Zaman dulu kecil itu waktu SD deh. Kan main polisi-polisian tuh ceritanya. Lu jadi maling? Nah, saya enggak, saya jadi polisi kebetulan. Kirain lu jadi maling. Nah, dulu itu di sekolah saya itu SD kan sebelah sama TK. Nah, sebelah sama TK. Kalau anak TK itu dianterin sama orang tuanya. Nah, waktu jam istirahat lah itu kita main polisi-polisian itu, ya kan. Bahkan kebiasaan ngumpet di kamar mandi. Nah, itu nggak taunya ada orang di dalamnya. Ibu-ibu itu kan pintunya nggak Dikancing. nggak dikunci kan, rusak kan. Anaknya dari dalam kan nahan tuh. Ya kan anak siapa yang malingnya? Enggak, anak yang itu ibunya Tukang baso. Anaknya Jasmine. Itu namanya Baas Muni namanya. Baas itu. Itu kan. Nah, didorong-dorong, dilawan. Kan sini kan berarti ada orangnya nih. Dobrak lah itu. Lagi gimana? Lagi ceng-ceng. Langsung gitu. Bener-bener langsung nge-freeze. Lalu diem gini, bukannya langsung kabur, nge-freeze gini. Ya udah, kurang ajar anak siapa ini gitu. Waduh, saya bilang. Wow. Habis itu kejadian itu kan, udah gak berani main-main ke itu kamar mandi itu. Malu itu. Bahkan sampai keinget sampai sekarang itu. Buset itu. Banyak sih mainan-mainan kayak gitu. Bahkan sampai dijadiin tuh kita pas sekolah ditanya, cita-cita lu mau jadi apa? Ya kan? Cita-cita lu mau jadi apa? Gue mau jadi polisi, ya kan? Cita-cita lu jadi apa? Misalkan nih, ada Edi, gua, Peri, misalkan bertiga teman sekolah, ya kan? Gua ditanya nih, misalkan, cita-cita lu mau jadi apa? Polisi, ya kan? Si siapa Edi, cita-cita lu mau jadi apa? Tentara, ya kan? Si Peri ditanya misalkan, cita-cita lu mau jadi apa? Maling. Lah kok maling gitu kan? Lah kan lu udah polisi sama tentara, yang penjahatnya siapa? Kayak gitu. Tapi memang sih cita-cita tuh banyak ya ketika sekolah tuh. Kayak gue tuh cita-cita gue dulu mau jadi ini dan mau jadi apa namanya yang biasa apa tuh nginin kuda, mau jadi pemandu kayak kuda. Oh itu. Kayak gitu cita-citanya. Kalau ada kan orang cita-citanya gue udah gede mau jadi dokter, mau jadi yang tadi polisi, tentara. Mau jadi maling, silakan jadi maling. Ya, lu cita-cita lu jadi apa dulu pengennya? Kalau dulu pengusaha. Kebetulan kan di Jawa juga banyak mebel-mebel ukiran gitu kan di Jawa kan karena hutan jati gitu kan, makanya pengennya usaha gitu. Bahkan dulu ditawarin sempet masuk TNI, itu langsung masuk der. Cuman saya nggak mau. Karena terus saya mikirnya mindsetnya usaha. Ntar der. Gua mati. Takutnya suara kita nggak ada ini. Dari tadi kita ngomong suaranya nggak ada. Aduh, mantap udah. Ini doang lah, bismillah aja lah. Kayaknya nggak ada ini suaranya deh, kayaknya tapi ya. Aman lah, sih aman. Aduh, bahaya nih kalau nggak ada suara. Dua-duanya mati tapi kan. Ya, cita-cita. Jadi setiap orang itu ya punya cita-cita. Masing-masing. Kalau dari kecil cita-cita ditanya itu kan paling kan ini apa masih umumnya cita-cita lah. Iya, dokter lah, polisi, tentara, udah ini umum. Ya, semua punya cita-cita. Ya, mudah-mudahan buat anak-anak nih semuanya yang masih bergelut dalam pendidikan ataupun yang sedang kuliah yang mau gapai cita-citanya semoga tercapai ya. Amin ya, harus gitu. Itu. Semoga tercapai ya kan. Selagi masih bisa apa itu mengenyam pendidikan. Mengenyam apa itu? Mengenyam itu apa ya? Makan. bisa sekolah, maksudnya setinggi mungkin kalau bisa. Iya. Gitu kan. Betul. Ya, gitu aja lah ya. Udah ya. Oke. Udahlah.
ceritanya guys. Nanti kita lanjut di episode berikutnya lagi guys. Oke, siap. Kita cerita-cerita ngalor ngidulnya lagi guys. Ya, oke. Oke. Jangan lupa di subscribe. Terus jangan lupa di apa dah? Di like, di komen, kasih saran-sarannya tentunya. Ya, jadi kalau kalian punya ide atau punya yang tadi kayak gaok-gaok tuh si Gaok-gaok, Ondo boleh itu, searching kalau nanti. yang tahu artinya apa boleh komen ya guys ya. Komen ya. Oke, thank you Oke, Der ya. Oke ya. Oke, thank you Der. Guys.